Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IG yang saya cintai dan banggakan. Hari ini memang Mbak Faridah lagi minta gimana kalau kita bahasnya nikah yang sedang viral katanya gitu ya, itu nikah secara virtual gitu. Sahabat-sahabat IG yang saya hormati dan banggakan dan cintai, alhamdulillah. Sebelum kita membahas soal virtual nggak virtual ya, virtualnya seperti apa, tadi kan banyak model katanya begitu ya, virtualnya seperti apa, kemudian nikahnya juga seperti apa resepsinya yang virtual, apa nikahnya juga ikut virtual. Nah, ini nanti kita juga akan bahas soal itu. Tapi sebelum itu perlu diketahui bahwa yang harus diketahui nih Mas Billy yang baru mau menikah, rukun nikah itu ada 5, yaitu yang pertama, sahabat-sahabat IG yang mau menikah dengerin baik-baik. Satu, ada mempelai laki-lakinya. Kemudian yang kedua, harus ada mempelai perempuan. Iya dong, kalau nggak ada mempelai perempuan nggak jadi. Kemudian ada wali nikah bagi perempuan ya. Kemudian ada saksi nikah 2 orang laki-laki, dan kemudian harus ada ijab dan qabul. Nah, ijab dan qabul ini yang kemudian, ijab dan qabul serta saksi ini yang kemudian menjadi persoalan ketika kita melakukan nikah virtual ya ini. Nah, kemudian syarat nikah tadi kan rukunnya nikah gitu. Ada syarat nikah. Syarat nikah apa? Satu, beragama Islam bagi pengantin laki-laki. Kemudian bukan laki yang menikah tadi bukan laki-laki mahram bagi calon sang istri. Kemudian yang ketiga, mengetahui wali akad nikah, asal usul wali perempuan tadi ya. Kemarin kan ada, kalau wali nggak ada garis keturunan ayah laki-laki bagaimana begitu, sudah kita bahas ya. Kemudian tidak sedang melaksanakan haji, yaitu terus kemudian tidak karena dipaksa, nikahnya dipaksa nih gitu ya, itu termasuk bagian dari syarat nikah ya begitu. Nah, sahabat-sahabat IG yang saya hormati dan banggakan, yang pertama itu adalah kita tahu saat ini karena kondisi adanya COVID-19 ini, maka kemudian bukan hanya pemerintahannya yang lockdown ya, lockdown, tetapi KUA juga melakukan pembatasan sosial ketika melakukan akad nikah. Nah, ini yang kemudian menjadi problem bagi para jomblower yang mau menikah ya. Ini bingung gimana, ini sudah siap-siap mau nikah kok tahu-tahu kena ada bencana COVID seperti ini, padahal semua persiapan sudah dilakukan. Awal-awalnya memang masih banyak yang bandel-bandel ya, tetap dilakukan dan tetap mengadakan resepsi, sampai kemudian ada yang tidak diperbolehkan, bahkan kemudian ada aparat yang kemudian mengamankan itu gitu. Tetapi kesini masyarakat sudah mulai sadar tuh. Akhirnya banyak yang kemudian ya sudah pasrah dengan kondisi COVID seperti ini. Di Lamongan kemarin Mas Billy kirim gambar tuh, nikah di atas perahu kayak gitu ya. Ini masih gak apa-apa karena masih memenuhi syarat dan rukun tadi ya, masih ada memenuhi syarat dan rukunnya karena hadir semua, ada saksinya, kemudian ada wali nikah, ada ijab qabul di situ ya gitu. Itu sudah aman kalau itu. Nah, ini yang kemarin menjadi perdebatan itu. Ada beberapa ketentuan yang menurut ulama itu masih menjadi perdebatan sampai saat ini. Karena itu saya tidak tahu ya, yang saya tahu itu MUI pusat belum mengeluarkan fatwa. Tetapi ada bagian-bagian MUI Jawa Timur kayak gitu itu mengeluarkan fatwa soal itu. Nanti kita akan sampaikan itu, ada beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tapi provinsi, bukan MUI pusat ya gitu ya. Nah, ini siap-siap yang mau kawin secara virtual, dengerin yang baik ya. Modalnya gampang, nggak usah modal, cuma pulsa modal pulsa doang. Enak banget kawin kayak sekarang ya, aduh gitu. Sahabat-sahabat IG yang saya cintai dan banggakan ya, ketentuan yang harus dipenuhi memang. Satu, tidak boleh menggunakan lafadz lain selain dengan lafadz nikah. Jadi ada qabil tuh nikah gitu ya, ada saya kawinkan gitu ya, ada kata-kata itu yang wajib dipenuhi. Kemudian adanya ijab qabul yang harus dilakukan secara bersambung. Ini yang wajib menjadi perdebatan. Kemudian yang ketiga, ijab qabul dilaksanakan dalam satu majelis ya. Ini yang menjadi perdebatan. Boleh nggak sih menikah kalau sahabat-sahabat IG yang saya cintai dan banggakan, satu ya tadi ketentuan ya yang harus dipenuhi nih kalau seandainya terjadi nih, itu yang suka dipertentangkan sama para ulama soal nikah virtual ini.
Yang pertama, ketentuannya tidak boleh menggunakan lafadz lain, ya, harus digunakan lafadz nikah gitu. Kemudian yang kedua, ijab kabul harus dilakukan secara bersambung. Ini yang menjadi perdebatan. Kemudian yang ketiga, ijab kabul dilaksanakan dalam satu majelis. Majelis inilah yang kemudian sahabat-sahabat IG ada perbedaan ulama gitu. Yang pertama, Imam Syafi'i misalnya. Imam Syafi'i mengatakan itu satu majelis itu ya satu ruangan. Nah, ya satu ruangan gitu. Satu ruangan, ijab kabulnya harus nyambung, saksinya harus mendengar dan melihat. Mendengar langsung dan melihat. Jadi matanya sama telinganya harus berfungsi dengan baik saksi ini. Sahabat-sahabat yang saya cintai dan banggakan, jadi tadi ya sudah tahu ya. Berarti kalau menurut Imam Syafi'i gimana? Kalau melihat pendapat Imam Syafi'i ini artinya kan virtual kalau lokasinya kan kalau Imam Syafi'i itu mensyaratkan satu ruangan, kemudian ijab kabulnya berjalan secara langsung nyambung, kemudian saksi harus mendengar dan melihat. Jadi saksi harus langsung mendengar dan melihat ya gitunya. Kemudian sahabat-sahabat memang jadi pendapat ulama ini berbeda-beda soal nikah virtual. Kalau nikah virtual yang maksudnya resepsinya itu nggak ada persoalan, itu malah itu dianjurkan oleh pemerintah karena saat ini kan COVID-19 nggak boleh. Nah, saya itu menghargai itu. Saya baca berita di berita-berita yang lagi viral itu yang pengantin Jogja sedemikian rupa men-setting ruangan ya agar seperti drama menjadi nikah tadi bisa live gitu ya, bisa live beneran sampai bikin katanya heboh lah begitu. Nah, saya menghargai itu karena apa? Karena kondisi seperti ini ya sudah kita yang penting rukun dan syarat nikah tadi terpenuhi ya. Rukun dan syarat nikah terpenuhi, jadi resepsinya nggak usah dipikirin deh mau virtual mau nggak virtual, udah nggak masalah itu. Tapi yang saat ini yang diperlukan adalah jangan ngumpulin orang banyak itu. Jadi yang dilakukan berarti harus virtual. Kalau gitu bagus ide virtualnya itu. Jadi itu menjadi model bagi calon-calon pengantin yang ada di ngaji IG pada siang hari ini. Sahabat-sahabat, pendapat ulama yang pertama ada yang melarang, ada yang membolehkan dalam keadaan darurat. Yang ketiga ada yang video call boleh, tapi kalau telepon nggak boleh. Ya, gini. Jadi yang ketiga ada ulama yang mengatakan kalau video call boleh karena ngelihat wajahnya, ya gitu, kelihatan bener gitu ya. Kemudian boleh jika semua syarat terpenuhi. Jadi ada yang pokoknya mau telepon mau video call dua-duanya boleh. Ya, ada yang mengatakan gitu. Mau video call mau telepon dibolehkan asal memenuhi syarat nikah, rukun dan syarat nikahnya tadi gitu. Nah, saya mau bercerita di Malaysia itu ada kasus nikah online memang ya. Nikah online yang lagi hit juga yang itu. Jadi itu ada ternyata di dalam menanggapi nikah online yang ada di Malaysia itu pemerintah Malaysia juga berbeda pendapat. Ada perbedaan pendapat. Ini mungkin bisa menjadi rujukan juga bagi orang-orang yang ada di Indonesia gitu. Yang pertama pendapat dari Majma' al-Fiqih al-Islami atau Lajnah Daimah. Daimah itu mungkin MUI yang dimiliki oleh Malaysia ya gitu. Tentang nikah online. Yang pertama, ada beberapa akad yang berlaku atau sah dilakukan secara jarak jauh. Apa itu? Bukan akad nikah, tapi yang dilakukan, yang dibolehkan nikah jarak jauh, akad jarak jauh itu adalah jual beli. Ya, jual beli. Jadi akad jual beli dibolehkan, gitu. Akad jual beli dibolehkan, ya. Kemudian keputusan tersebut menyebut bahwa kaidah-kaidah akad jarak jauh tidak berlaku untuk nikah. Jadi selain nikah boleh akad yang lain-lain boleh jarak jauh, kata Majma' al-Fiqih al-Islami dan Lajnah Daimah yang ada di Malaysia ya. Nah, karena disyaratkan harus ada saksi dengan pertimbangan sebagai berikut. Ini pertimbangannya kenapa tidak membolehkan. Satu, mudahnya orang melakukan penipuan dan meniru suara orang lain. Ya, kalau mungkin video call masih bisa dilihat ya, tetapi kan ada tuh sekarang di Indonesia banyak tuh, mohon maaf ya, yang bisa menirukan suara Pak Jokowi, suara siapa bisa kan itu. Nah ini dikhawatirkan ada orang yang bisa menirukan suara dan bukan orang itu yang mengucapkan ijab tadi ya, ijabnya tadi ya, ini dikhawatirkan begitu. Yang kedua, perhatian syariat dalam menjaga kehormatan dan hubungan lawan jenis. Nah
Ini dalam kaitan itu maka kemudian tidak membolehkan ya lajnah daimah yang ada di Malaysia itu. Kemudian yang ketiga, kehati-hatian dalam masalah akad nikah yang lebih besar nilainya dibandingkan kehati-hatian dalam dalam masalah muamalah terkait harta gitu. Kalau soal masalah harta, muamalah harta jarak jauh nggak apa-apa ya gitu. Tapi kalau akadnya jarak jauh nggak apa-apa. Tetapi kalau nikah, kata lajnah daimah yang ada di Malaysia, dia mengatakan bahwa ini nggak boleh karena harus ada menjaga kehati-hatian dalam masalah akad nikah. Kemudian lajnah daimah menerangkan atau menetapkan bahwa akad nikah tidak boleh menggunakan alat komunikasi jarak jauh. Untuk apa? Untuk mewujudkan maqasid syariah dan juga menutup celah terjadinya pelanggaran dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini kan khawatirnya begitu ya. Gitu, ada penipuan, ada unsur-unsur yang itu kemudian menjadi batal nikahnya orang yang melalui baik video call maupun telepon. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, jadi sahabat-sahabat yang mau nikah nih bisa memilih antara pendapat-pendapat yang ada. Kan saya bilang dari kemarin, namanya fikih itu mesti ada perbedaan ulama ya. Yang namanya istihad orang pasti ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Yang kedua, pendapat Dr. Abdullah Al-Jibrin. Akad nikah yang dilangsungkan secara online atau jarak jauh harus bisa dipastikan oleh saksi. Ya, bahwa orang yang bersangkutan meyakini tidak ada penipuan dalam komunikasi jarak jauh yang dilakukan. Kalau tadi kan kenapa nggak boleh? Karena ada ilatnya tadi. Ilatnya dikhawatirkan melakukan penipuan, kemudian sebenarnya ada perhatian syariat yang begitu dalam untuk menjaga kehormatan hubungan laki-laki dan perempuan atau lawan jenis gitu ya. Kemudian kehati-hatian dalam masalah akad nikah yang lebih besar dibanding nilai-nilai kehati-hatian dalam masalah muamalah, ini kan begitu. Nah, kalau pendapat Dr. Abdullah Al-Jibrin ini mengatakan begitu. Jadi selama yang bersangkutan meyakini tidak ada penipuan dalam komunikasi jarak jauh yang dilakukan, maka dibolehkan menikah secara online. Yang kedua, pada kasus melalui telepon atau internet, syarat yang dipermasalahkan adalah bersatunya majelis dan ijab kabul. Selama semua hukum nikah dilakukan dengan lancar, tanpa terputus, nggak kayak kita nih putus lagi online nih, putus. Nah, itu harus diulang-ulang. Katanya sampai kemarin tuh diulang 3 kali. Karena apa? Karena gangguan internet gimana ya, gitu ya. Tanpa terputus maka sudah bisa dihukumi satu majelis. Nih kalau menurut itu. Jadi satu majelis itu tidak harus dalam satu tempat, tetapi satu majelis itu jika lafaz atau kalimat ijab dan kabul tadi bisa dilakukan secara bersambung tanpa ada gangguan sinyal tanpa ada gangguan sinyal. Jadi siap-siap yang mau menikah, siapkan, cari sinyal terbagus Anda gitu. Nah, cari sinyal terbagus baru itu di sana boleh dilakukan akad nikah biar nggak terputus tadi. Maka sudah bisa dihukumi satu majelis. Artinya apa? Artinya ijab dan kabul tidak boleh diselingi atau dipisahkan oleh kalimat asing atau aktivitas lain di luar sigot nikah. Enak-enak nih gobil tuh nikah batazwijah dan terus sampai selesai. Kemudian itu si cowoknya lagi masih aja jalan-jalan dulu nah baru kemudian jawab, aku terima nikahnya. Nah itu nggak sah ya, berarti gitu nggak sah. Atau lagi enak-enak begitu, tahu-tahu sinyalnya hilang. Ya karena namanya online ya, sinyalnya hilang nggak bisa. Nah harus diulang lagi sampai ketemu nyambung tadi ya, nyambung dan tidak diselingin. Ini kalau menurut pendapat Dr. Abdullah Al-Jibrin. Ini juga kayaknya orang Malaysia ini ya, karena di Malaysia itu ada 2 pendapat itu tadi ya gitu. Nah kemudian saya menyampaikan lagi, kalau Imam Hanafi dan Hambali gimana? Tadi kan Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i udah jelas mensyaratkan orang menikah harus dalam satu majelis ya kan. Kalau Imam Syafi'i tadi orang menikah harus syaratnya satu majelis, satu ruangan, majelis kabul, ijab kabulnya nyambung, saksinya harus mendengar dan melihat ya kalau Imam Syafi'i begitu. Tapi kalau Imam Hambali, Imam Hanafi dan Imam Hambali, meski lafaz kabul tidak diucapkan secara beriringan, misalnya mempelai laki-laki sempat terdiam lama nih,
karena nggak tahu sinyalnya dia lagi error. Jadi kok muter-muter, ini tadi udah ngomong apa belum ya, gitu misalnya gitu ya. Sebelum mengucapkan qabul, maka akad nikah tetap sah selama tidak diselingi oleh kalimat yang lain. Asal ini si cowok tadi yang di jarak jauh tadi tidak mengucapkan kata-kata yang lain. Tidak, ini gimana sih sinyal? Nah, kalau udah ngomong begitu berarti kan dia ada perselingan, nggak boleh. Tetapi kalau dia misalnya diam nunggu sampai sinyal bagus, kemudian sinyalnya keluar terus dia saya terima nikahnya gitu, itu masih dikatakan nyambung. Kalau menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali ya, sahabat-sahabat ya. Jadi yang dibolehkan ya ini agak longgar Imam Hanafi dan Hambali. Karena apa? Menurut Imam Hanafi dan juga Imam Hambali, keharusan saksi adalah mendengar dan memahami ucapan ijab qabul. Ucapan itu dari pihak yang berakad. Saksi tidak harus melihat langsung. Jadi saksinya tidak harus melihat langsung. Artinya apa? Berarti mau video call, mau telepon dibolehkan ya ini ya. Kalau ngelihat, kalau tadi kan Imam Syafi'i harus saksi melihat dan mendengar ya. Kemudian yang bikin nggak bolehnya mungkin satu majelisnya tadi, yang menjadi persoalan harus satu majelis tadi ya. Ini jadi ini saya membaca pendapat-pendapat ulama. Jadi yang ulama kekinian ya tentu tadi ya pendapat-pendapat misalnya kayak Dr. Abdullah Al-Jibrin itu kan karena menanggapi salah satu persoalan yang saat ini terjadi. Kemudian seperti Lajnah Daimah yang ada di Malaysia itu kan karena kondisinya terjadi di sana begitu. Nah, saya tadi sudah berjanji akan menyampaikan pendapat MUI ya. MUI ada 2 MUI yaitu MUI Jawa Timur dan MUI Bengkulu yang sudah mengeluarkan fatwa soal nikah secara online ini. Nah ini mungkin juga bisa menjadi rujukan teman-teman ya. Karena apa? Karena memang zaman dulu nggak ada itu telepon seluler ya. Zaman dulu kalau ada mungkin sudah keluar ya, sudah keluar hukumnya itu kalau ada. Tapi kan nggak ada. Sekarang baru ada kondisi seperti itu, dimudahkan berkomunikasi, dimudahkan kita bisa melihat wajah. Memang kita ini raga kita terkurung di rumah, tapi setiap saat, setiap waktu, selama ada sinyal yang baik itu kita bisa nelpon cucu, nelpon anak, nelpon orang tua begitu ya. Ini sahabat-sahabat yang saya hormati dan banggakan, saya cintai yang baru bergabung, kita lagi membahas soal nikah secara virtual ya. Tadi ada pendapat-pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, karena ini banyak yang baru bergabung ternyata ya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Menurut MUI Jawa Timur, Mas Billy boleh ikut nih, mengeluarkan fatwa bahwa akad nikah melalui telepon atau jarak jauh hukumnya syah dengan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelumnya. Jadi rukun dan syarat nikah jika terpenuhi semuanya maka dibolehkan. Artinya apa? Itu seperti pendapatnya Imam Hanafi ya. Imam Hanafi dan Imam Hambali ya, yang mengatakan tadi membolehkan, baik mau video call mau telepon dibolehkan, sah ya Mas ya. Jadi gitu. Nah, Ketua MUI Bengkulu nih, Profesor Dr. Rohimin juga menjelaskan bahwa jika pernikahan jarak jauh yang dilangsungkan lewat video call atau online sudah sesuai dan memenuhi syarat maka hukumnya sah. Sebaiknya dilakukan simulasi katanya usulannya Ketua MUI Bengkulu. Jadi kalau mau nikah nih harus simulasi dulu, jangan mulai dulu Pak Bengkulu ya, kita tes dulu nih sinyalnya gitu ya. Jadi harus dites dulu sinyalnya bagus nggak nih, nanti gimana Pak saya nyambungnya biar langsung, biar nggak terputus gitu. Nah biar nggak terputus gimana ya, harus gladi resik sama gladi kotor Mas ya sahabat. Gladi bersih dan gladi kotor dulu, biar apa ya, dicari semua sinyal di rumah yang terbagus. Kayak saya hari ini tuh mencari sinyal ini baru seminggu yang lalu ketemu lokasi yang lumayan, maksudnya walaupun gambar saya nggak lumayan nggak apa-apa, yang penting suara saya terdengar ya begitu. Nah ini yang saya kira ini menjadi modal untuk teman-teman yang hari ini sudah siap mau menikah, ternyata karena kondisi situasi ya dan lain-lain tidak memungkinkan untuk melaksanakan akad nikah secara normal, bukan secara normal yang kayak seperti biasanya gitu. Jadi tadi ya sudah ketemu ya. Jadi saya tadi sudah bilang, yang pertama pendapatnya itu adalah ada soal yang melarang, yang kedua ada yang membolehkan dalam keadaan darurat, yang ketiga dibolehkan tapi kalau video call, tapi kalau telepon nggak dibolehkan. Ada yang membolehkan, semuanya boleh, mau video call
mau nggak video call, mau telepon dibolehkan semuanya. Kalau MUI Jawa Timur boleh hukumnya jarak jauh, mau melalui telepon kayak mau melalui video call boleh. Yang penting tadi syarat sah dan syarat dan rukunnya nikah itu terpenuhi, ya, dipenuhi sebelumnya. Kemudian kalau ketua MUI Bengkulu yang dibolehkan hanya kalau video call. Kenapa? Mungkin kalau video call kan bisa melihat langsung tuh orangnya, ya gitu. Ya, jadi orangnya yang bisa, kemudian suaranya langsung oh benar keluar dari si calon mempelai begitu, bukan dari wakil dari calon mempelai gitu ya. Nah, suara ijab kabul jelas dan disaksikan dengan melihat video. Karena ini Ketua MUI Bengkulu Profesor Dr. Rohimin mengatakan makanya harus pakai video call biar dilihat jelas tuh suara ijab kabulnya jelas dan disaksikan dengan melihat video tadi. Jadi sahabat-sahabat, ini sudah selesai pembahasan kita hari ini, ya.